Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimpi Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Mati Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Bianca dan Anggara membulatkan matanya, melihat pemandangan yang tidak seharusnya dilihat oleh Anggara. "Endaru!" pagik Bianca. Anggara hanya membuang muka kala mendapati tubuh Sania yang polos tanpa busana. Endaru menghampiri Bianca dengan sedikit tergesa, namun matanya kembali terbelalak kala melihat pemandangan di depannya. "Sania, apa yang terjadi, Bu?" Endaru menghampirinya dan menutup tubuh Sania dengan selimut. Bau yang menyengat di tubuh Sania membuat Endaru sedikit bercingkak dan menutup hidung. Ia hafal betul bau tak sedap yang ia hirup. Mata Endaru mengedar pada penjuru kamar. Terlihat pakaian Sania yang tergeletak di sembarang tempat. Pikiran Endaru melayang. Ia tahu apa yang menimpa Sania saat ini. "Sania, Sania, bangun!" Endaru berusaha membangunkan tubuh Sania dengan mengguncangnya. Tubuh Sania yang sudah membiru serta kaku. Di sekujur tubuh terdapat beberapa luka juga lebam. Bahkan banyak bekas cairan yang menempel di perut dan bagian pangkal paha. "Kenapa, Daru?" Bianca meratap lirih menatap tubuh kaku yang tidak bergerak. Dia sudah meninggal, Bu." Lirih Endaru dengan tatapan sendu. Mereka semua terperangah mendengar apa yang dikatakan Endaru. Meninggal?" ulang Bianca. Anggara hanya menatap sayu tubuh yang sudah membiru. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Marah, benci, atau iba, semua menyatu. "Kita bawa dia ke rumah sakit, biar dokter mengecek apa penyebab kematiannya," ujar Anggara. Ia paham apa yang menimpa Sania adalah suatu yang mungkin saja terjadi kepada Lira dulu. Iya, benar," saut Endaru. Mereka membawa Sania dengan membungkus tubuhnya dengan kain. Bianca berusaha menopang tubuhnya. Apa yang terjadi membuat Bianca sedikit terkuras pikirannya. Sejak mengetahui kehamilan Sania, Bianca banyak diam dan murung. Entah apa yang ia rasakan dan ia pikirkan. Mungkin saja seakan tak percaya dengan apa yang dialami olehnya. Kematian Lira adalah lara yang amat perih bagi Bianca. Namun lara itu kembali datang kala tahu siapa dalang dibalik semua yang menimpa keluarganya. Sesampainya di rumah sakit, Endaru sebagai suami yang syah harus menemani pemeriksaan Sania, meski ada amarah yang berusaha ditahan olehnya. "Maaf Tuhan, Bu Sania meninggal dunia atas kerusakan pada organ dalamnya. Apa Bapak sudah melakukan hubungan bersama Bu Sania?" ujar dokter yang baru saja keluar dari ruangan ICU. "Hubungan? Maksud dokter apa?" "Luka akibat keguguran kemarin belum sembuh benar, sama halnya dengan melahirkan. Mungkin selama hari tertentu belum bisa dipaksakan untuk berhubungan. Tapi kerusakan itu parah, karena sepertinya terlalu keras dan hingga berkali-kali atau berulang yang dialami oleh Bu Sania." Endaru seakan memutar otaknya. Apa yang dikatakan dokter sama persis dengan apa yang dikatakan dokter yang mengenangani Lira dulu. Mungkinkah jika Sania pun mengalami hal yang sama? Pikiran Endaru melayang jauh. Apa yang menimpa Sania mengingatkan kembali pada istrinya, Lira. Dulu, ia tak sempat melihat tubuh Lira. Kini, ia menatap bengis wajah Sania yang membeku. Hati Endaru kembali merasa perih kala mengingat Lira yang kala itu berada di posisi Sania. Bahkan mungkin Lira lebih merasakan kepedihan yang lebih dalam. Karena ia dipaksa berhubungan kala masa nifas, bahkan 7 orang pria yang bersama dalam menikmati semua kepedihannya. "Aku tahu ini perbuatan siapa." Endaru melangkah dengan perasaannya yang lebur. Kematian Sania mengundang amarah yang selama ini berusaha ia tahan. Kini kesabaran Endaru tak lagi bisa dibendung. Kematian Lira dan Sania dalam kondisi yang sama
membuat Endaru kalap. "Daru, mau kemana?" Bianca berusaha menahan Endaru dengan mengejarnya. "Aku harus membuat perhitungan sama mereka. Aku tahu siapa yang melakukan ini." "Daru, kamu harus tenang. Kita selesaikan urusannya satu-satu. Tolong jangan seperti ini, nak." Endaru yang tengah marah menepis kasar tangan Bianca. Ia tidak mendengarkan rintihan sang ibu yang menghibah. Hatinya hancur melihat keadaan Sania. Yang membuat hancur kala Endaru mengingat apa yang terjadi kepada istrinya, Lira. "Maaf, Bu, Daru harus mencari mereka." Endaru melenggang pergi dengan perasaannya yang hancur. Kematian Sania bukan hanya menggores kembali lukanya yang masih menganga, tapi juga mengingatkan pada rasa sakit yang diderita Lira, istrinya. Maafkan aku." Endaru tiada henti mengatakan maaf. Hatinya yang masih merasakan duka dan lara atas kematian Lira kini kembali basah dengan kejadian yang sama menimpa Sania. Endaru memang sangat membenci Sania, tapi bukan kematian ini yang ia harapkan. Endaru berharap kematian Sania bisa ditujukan sendiri, dan itu adalah Lira yang membalasnya. Namun rupanya Sania mati dengan keadaan yang sama dengan apa yang dialami Lira. "Kalian harus segera menerima balasan dari istriku," lirih Endaru dengan mata yang memerah dan berkaca-kaca. Kesedihan kembali menerpa hatinya. Ia merasa bersalah atas apa yang menimpa Lira. Ia sangat menyesali kepergiannya keluar kota. Andai semua dapat ia ulang, ia ingin kembali di mana ia akan menemani Lira melahirkan buah cintanya. "Mas janji Mas akan cepat pulang setelah aku melahirkan." Permintaan Lira kembali terngiang di pelupuk matanya. Hatinya semakin teriris karena tidak dapat memenuhi semua itu. Dan pada saat ia kembali, bukanlah kebahagiaan yang ia dapat kala kembali ke rumahnya, tapi duka yang hingga saat ini masih menyemayam kebencian dan dendam di hati Endaru. Andai aku mendengar permintaanmu untuk kembali, semua tidak akan seperti ini." Sepanjang perjalanan, Endaru hanya meratap dan merutuki dirinya sendiri. Kematian Lira belum bisa diterima olehnya selagi semua pelaku biadab yang menyakiti istrinya belum mendapat balasan yang setimpal. Mobil Alphard putih berhenti di sebuah jalan yang sepi. Endaru turun dan berjalan kaki menyusuri jalanan setapak. Ia terus berjalan dengan derayan air mata yang tiada henti membasahi kedua pipinya. "Jangan bersedih. Semua yang diterima istrimu adalah balasan yang Lira berikan kepadanya." Sontak, Endaru terkejut kala dirinya baru menapaki sebuah pekarangan rumah. Terdengar suara yang parau menggema di dalam rumah bilik di hadapannya. Ia setengah berlari memasuki rumah Bolosi dengan debar jantung yang lebih, tarik, dan rasa penasaran yang memburu. "Apa maksud ucapanmu, Mbak?" Endaru melihat Mbak Losi yang tengah duduk di atas dipan dengan alas yang sudah lusuh. "Duduklah. Jangan kau pikirkan apa yang sudah menjadi rencana Nyi Lasmi." "Nyai Lasmi?" ulang Endaru. "Ya, istrimu menginginkan kematian Sania dengan nasib serupa. Ia ingin apa yang dialami olehnya dirasakan oleh istri keduamu. Dendam dan amarah sudah menjadi daging dalam hatinya. Kau akan melihat kematian-kematian yang lainnya dalam waktu dekat. Jangan kau jadikan amarah sebagai kelemahan. Ingat, sedikit lagi semua yang berbuat jahat pada Lira akan segera terungkap." Jelas Bolosi dengan panjang lebar, dengan matanya yang tertutup rapat. Endaru hanya menyimak, dengan berusaha mengolah apa yang dikatakan Bolosi. Isi kepalanya yang kacau membuat dirinya sedikit susah menangkap apa yang dikatakan pria parubaya di hadapannya. "Maksud saya, apa yang menimpa Sania adalah dari salah satu balasannya. Istrimu yang membuat dia keguguran. Karena itu,
Salah satu dari jalan untuk istrimu bisa membuat perhitungan pada Sania. Dan dengan segala macam tipu dayanya, ia membalas rasa sakit atas perbuatan Sania. Nyai Lasmi dan Lira merubah wujudnya menjadi sosok dua pria yang dulu menjamahnya. Apa maksudnya, Mbah? Saya masih tidak mengerti. Endaru meremas kepalanya yang terasa sakit, sehingga sulit baginya menangkap setiap ucapan yang dikatakan Balosi. Yang menggauli Sania bukanlah kedua pria tersebut, melainkan istrimu dan Nyai Lasmi. Endaru membulatkan mata. Rasa tak percaya kian melusup di hatinya. Bagaimana mungkin istriku? Makhluk yang berbeda dari kita bisa merubah diri menjadi apa yang mereka inginkan, termasuk Nyai Lasmi dan istrimu. Mereka yang menggunakan tubuh Sania dan mengisap darahnya. Kepala Endaru semakin berdenyut. Pikiran Endaru dipenuhi kekecewaan. Terdapat banyak pertanyaan di benaknya yang terasa berat. Benarkah Erlan pelakunya? Ya, kakakmu yang terasut oleh kata-kata perempuan itu kini depresi dan terguncang. Rasa takut memenuhi pikirannya. Namun penyesalan mereka takkan bisa menghentikan dendam yang sudah membara. Pada kliwon selanjutnya, salah satu dari mereka akan tiba di hutan, tepat di sungai perbatasan, dalam kondisi yang mungkin akan lebih mengenaskan. Deparan jantung Endaru berdetak semakin kencang. Pikiran Endaru mengingat Erlan, sang kakak. Akankah kakak satu-satunya akan meregang nyawa dengan secara sadis? Namun ia ingin menyaksikan sendiri kematian-kematian ketika pria yang ditunggunya selama ini. Endaru hanya mengangguk pelan. Risau dan gelisah bercampur. Marah dan benci kembali berbaur. Ia tidak sabar ingin segera melihat pria bajingan yang sudah menyakiti istrinya kala nifas. Hingga dengan menatapkan hati, ia akan datang ke perbatasan untuk melihat semua kematian yang akan dilakukan Lira. Baik, Mbah. Bantu istri saya untuk segera membalaskan mereka. Saya akan datang untuk menyaksikan semua itu. Kalau begitu, saya pamit, Mbah. Balosianya menganggukkan kepala. Tidak sedikit pun membuka mata dan menatap Endaru. Endaru beranjak dengan sedikit meregangkan urat-urat di tubuhnya. Ia kembali menyusuri jalan setapak dengan perasaan yang masih mengambang. Aku akan pastikan kalian menyesali perbuatan kalian. Endaru memasuki mobilnya dengan amarah yang masih menantang. Ia sudah yakin jika kliwon selanjutnya akan ada salah satu dari tiga pria itu, entah itu kakaknya sendiri ataupun kedua sahabatnya. Setelah perjalanan jauh, Endaru akhirnya sampai di halaman rumah. Terlihat banyak warga yang sudah berkumpul memberikan belasungkawa kepada keluarganya, termasuk Endaru. Saat bersitatap dengan semua orang, Endaru hanya memberikan anggukan. Bagaimanapun, semua orang tidak tahu permasalahan dirinya dengan Sania. Kok aneh ya? Kemarin istrinya meninggal setelah melahirkan. Sekarang Sania meninggal usai keguguran. Bisik seorang ibu-ibu di sampingnya. Iya, kok aneh ya? Timpal ibu yang satunya. Jika kalian tidak tahu apa-apa, sebaiknya jangan berbicara yang tidak-tidak. Ini bukan bahan untuk gibahan kalian. Sosor Endaru dengan tatapan tajam. Maaf Mas Endaru, maaf. Endaru merasa tersinggung dari ucapan salah satunya. Seakan pernikahannya memang disengaja membuat petaka kematian pada istri-istrinya. Ya, mungkin saja mereka, warga, akan berprasangka buruk akan kematian kedua istri Endaru, karena keanehan kematian mereka hampir sama. Ya Allah Pak Ustadz. Warga tersentak kalau gundukan tanah yang akan menutup kuburan jatuh sebelum jasad tertutup papan. Ya Allah, ada apa ini? Seru Bianca dan Anggara. Astagfirullahaladzim, ujarnya serempak. Gundukan tanah tiba-tiba turun menutup jasad yang baru saja masuk ke dalam tanah. Sontak, semua warga terkejut dan gaduh melihat pemakaman yang terasa aneh. Angin berhembus sedikit kencang.
membuat suara gemerisik daun dan pohon bersautan. Bau busuk dan anyir darah tercium oleh semua orang. Mereka saling pandang mencari tahu asal bau yang tengah menguar. "Pak, bau anyir dan busuk dari mana ini?" ucap salah seorang pria parubaya. "Iya, dan baunya sangat tidak sedap." Semua orang menyapu keadaan, mencari sesuatu yang membuat pengap indera penciuman. "Pak, lihat itu," tunjuk seorang pria yang memegang cangkul. "Ya Allah." Semua tersentak melihat cairan merah dan kental yang mengeluarkan bau busuk dan anyir, sehingga membuat terganggu pemakaman yang tengah dilakukan. Darah yang mengalir dari dalam lubang yang tepat jasad Sania tengah tergeletak di dalam sana. "Daru, ada apa ini? Ayah." Bianca menangis histeris kala melihat sesuatu yang kali pertama terjadi di depan matanya. Endaru menatap menanar jasad yang terguyur darah. Bau busuk dan anyir semakin menguar. "Pak, kami tidak bisa melanjutkan. Darahnya semakin banyak," ujar pria ceking dan gondrong sambil menutup hidung. "Iya, Pak, kami tidak sanggup." "Ya sudah, lanjut penguburan saja, Pak. Sepertinya tidak mungkin jika kita mengangkat kembali jasadnya," saut Pak Ustadz. Mereka semua langsung menjatuhkan tanah ke dalam dan mengubur jasad Sania yang sudah dipenuhi darah. Setelah selesai, Pak Ustadz menuntun doa, dan setelah itu semua warga pamit dan kembali pulang. "Ayo Bu, kita pulang," ajak Endaru pada Bianca. Mereka pun melenggang meninggalkan gundukan tanah merah yang ditaburi bunga. Baru saja beberapa langkah, mereka kembali berbalik badan karena mendengar suara ledakan. Mereka semua membulatkan mata kala melihat gundukan tanah yang ditaburi bunga kembali acak-acakan, seakan habis terkena sebuah hantaman. "Apa itu ya?" lirih Bianca melihat gundukan tanah yang mengeluarkan asap. "Sudah, biarkan saja. Mari kita pulang." Anggara mencekal pundak Bianca, berusaha menahannya agar tidak mendekati kubur Sania. "Ayo." Mereka pun akhirnya kembali berbalik dan melangkah kembali meninggalkan pemakaman. Di satu sisi, ada sosok yang tengah menatap tajam pada gundukan tanah yang masih merah dan basah. Senyumnya menyeringai dengan wajah hancur dan bola mata yang hampir keluar. Kilatan guntur membuat sinarnya yang memancar menerpa wajah sosok yang tengah berdiri, tapi tidak menatap. Darah mengucur dari bagian paha sampai kaki. Perutnya yang sedikit membuncit terlihat memerah karena darah. "Alam takkan menerima dirimu. Rasa sakit dan pengkhianatanmu takkan pernah dapat diterima dan kumaafkan." Liris sosok mengerikan dengan matanya yang merah menyala. Ada kuratan kesedihan, juga dendam yang berbaur di hatinya. Namun amarah lebih mendominasi ketimbang dengan rasa iba yang hadir. Sosok mengerikan pun menghilang dengan berubah menjadi kepulan asap. Di tengah badai, angin, dan hujan yang masih memporak-porandakan pemakaman, terutama makam yang masih tanahnya masih merah dan basah. Guyuran hujan menerpa, beserta angin yang semakin kencang, membuat seluruh pemakaman terlihat berantakan. Tanah yang basah dan masih merah itu tiba-tiba saja terbelah, memperlihatkan sosok mayat yang bersimbah darah dalam balutan kain kafan yang sudah dipenuhi oleh lumpur. Air hujan terus mengguyur dan memenuhi lubang kuburan, membuat mayat yang tergeletak mengambang dan muncul ke atas tanah. Suara petir menyambar. Suasana yang semakin gelap dan sepi semakin membuat seonggong mayat tergeletak dengan balutan kain kafan yang mulai terlepas dari jasadnya. Sebuah dahan pohon berukuran besar telah patah karena sambaran petir yang tepat mengenai tubuh mayat yang sudah membiru. Perutnya yang terbuka kembali ternoda dengan darah yang muncrat dari lubang yang tertancap dahan pohon. Ukurannya yang sedikit besar membuat tubuh dan kakinya hampir terpisah. Wajahnya terkena serpihan ranting dan banyak luka di setiap sisi, terutama bagian wajah dan kepalanya.
semua akan melihat bagaimana pembalasanku terhadap manusia iblis seperti kalian. Kematian demi kematian akan membuat semua orang ingat jika apa yang kalian lakukan akan kembali dan menimpa lebih pedih dan sakit. Sosok dengan wajah pucat berdiri di hadapan jasad yang sudah lebur oleh luka. Senyum mengambang dari sudut bibirnya memucat. Pak, Bu, Assalamualaikum. Suara ramai di luar rumah terdengar, membuat Bianca dan Anggara yang hendak sarapan menghentikan aktivitasnya. Lihat di depan siapa, Bu? Ucap Anggara menatap heran daun pintu yang sedikit terdengar keramaian. Sebentar, Ibu ke depan dulu ya. Bianca pun beranjak meninggalkan Anggara dan Erlan. Ia membuka pintu dan terlihat beberapa warga tengah berdiri dengan raut wajah yang membuat Bianca keheranan. Loh, bapak-bapak ada apa ini? Seru Bianca melihat pergantian warga yang berdiri cemas di hadapannya. Maaf Bu, kami... Seorang pria muda tak bisa berkata-kata. Lirihannya yang terbata dan terlihat gugup membuat Bianca semakin penasaran. Ada apa? Kenapa pagi-pagi begini sudah ramai di rumah saya? Itu, Bu, mayat Sania. Lagi, sosok pria di sampingnya menggantung ucapannya. Karena rasa takut dan tak percaya atas apa yang dilihatnya. Ada apa? Katakan yang jelas bapak-bapak. Bianca tidak tenang melihat warga dalam keadaan pucat pasi dan mengatakan mayat Sania. Ada apa ini, Bu? Anggara menghampiri dan melihat banyak beberapa warga berdiri di depan rumahnya. Ini ya, Ibu tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Mereka sangat gugup, seperti habis melihat sesuatu. Ujarnya menatap semua pria yang menduduk kala melihat Anggara. Bapak-bapak, ada apa ini? Sapa Anggara. Jo, kamu ngomong, jangan diam saja. Suara pria berparas tampan menyenggol Bejo, teman di sampingnya. Katakanlah, jangan membuat kami penasaran. Ada apa? Anggara kembali bertanya dan meminta penjelasan akan kehadiran mereka. Itu Pak, mayat Sania tertimpa dahan pohon dan tubuhnya sangat mengerikan. Ucapnya dengan wajah dipenuhi peluh. Bapak ini ada-ada saja. Mana ada mayat Sania tertimpa pohon? Dia sudah dikuburkan kemarin. Bapak-bapak kan lihat sendiri. Tapi Pak, ini beneran. Mayatnya sudah berada di luar kubur dan tertimpa dahan pohon. Seluruh tubuhnya sangat mengenaskan karena perutnya seakan putus dan memisahkan bagian atas dan bawah. Bianca menatap heran, juga tak percaya pada Anggara. Lalu melihat satu persatu semua pria di hadapannya dengan perasaan yang tak bisa dikatakan. Ada apa, Bu? Endaru yang melihat keramaian menghampiri. Wajahnya mengindai semua pria yang berdiri dengan peluh berlomba di wajahnya. Loh, bapak-bapak, ada apa ini? Tanyanya yang merasa aneh karena beberapa pria itu berdiri tanpa berkata-kata. Lebih baik kalian lihat saja ke kuburan, biar percaya dan melihat sendiri. Ujar Bejo, membuat Endaru bertanya-tanya ada apa dan kenapa Bejo menyuruh mereka ke pemakaman. Ada apa, Bu? Endaru menatap Bianca dengan penuh tanya. Bianca hanya menggeleng kepala. Ya sudah, bapak-bapak, kami akan ikut melihat ke sana. Ujar Anggara. Ayah, apa yang terjadi? Kita ke pemakaman saja dulu. Nanti kamu lihat sendiri apa yang terjadi. Pemakaman? Serunya. Ayo, jangan menunggu lama. Tanpa berkata-kata dan dengan sejuta rasa penasaran, Endaru mengikuti Anggara. Mereka melangkah mengikuti beberapa warga yang memintanya untuk melihat mayat Sania. Dengan menggunakan mobilnya, mereka bersama menuju pemakaman. Tak berselang lama, mereka sampai
dan betapa terkejut kala melihat pemakaman yang tepat pada kuburan Sania, yang seharusnya gundukan tanah, tapi berubah dengan gundukan yang terbelah dan berlubang. Tidak ada jasad Sania di dalam sana. Mereka semua mengedarkan pandangan dan melihat jajaran darah dari sebuah rimbun pohon yang tepat di sisi sedikit jauh dari kuburan. Itu Pak, di sana, tunjuk seorang pria pada sebuah pohon tumbang. Apa Pak? Apa yang terjadi sama makam menantu saya? Di mana jasadnya? Mengapa kosong? Bianca mencerca dengan berbagai pertanyaan pada pria-pria di hadapannya. Silakan, kalian lihat di sana. Bianca menoleh pada dahan pohon di sisi pemakaman. Jajaran darah yang bercampur dengan air dan lumpur membuat mereka sedikit berhati-hati karena licinnya tanah. Allahu Akbar ya Allah. Bianca menutup mulut kalau melihat jasad Sania dalam keadaan mengerikan. Endaru sedikit tersentak kalau melihat istrinya yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Perbuatan siapa ini? Mungkinkah Lira yang melakukan ini? Fikirnya bermonolog. Ada kesedihan, ada juga kebahagiaan di hatinya. Sedih karena menimpa keluarganya, bahagia karena Sania mendapat balasan yang setimpal. Pak, kemaluannya seperti tertancap oleh sesuatu. Ada darah yang terus mengalir dari area sana, ujar seorang bapak yang sedari tadi diam. Maksudnya? Bapak Iyo membuka daun yang menghalangi tubuhnya. Tertata jelas perutnya yang tertancap dahan. Wajahnya banyak memiliki luka. Namun yang membuat lebih terkejut, sebuah dahan menancap pada kemaluannya. Darah tiada henti dan masih merembes, membuat ngeri semua yang melihatnya. Ya Allah Daru, apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Lirik Bianca dengan tangis yang semakin pecah. Ibu, inilah kutukan yang sudah menjadi darah dan daging desa Lengsir. Ibu, kau selama ini membelanya. Lihatlah apa yang terjadi kepadanya. Semua balasan dari istriku atas apa yang diperbuatnya. Bahkan selain Sania, ibu dan ayah akan lebih terkejut jika selanjutnya akan terjadi hal lebih menyakitkan bagi kalian. Melihat kematian Sania, kalian merasa terluka, bukan? Lalu bagaimana jika semua itu Erlan yang mengalaminya? Bianca menatap sayu songgok jasad yang perlu berdarah. Hatinya merasakan kedukaan yang semakin lara. Apa yang menimpa Sania sudah membuat duka pada keluarga. Apalagi jika semua terjadi pada putra sulungnya. Tidak, Daru, Erlan tidak mungkin melakukan itu. Ibu, jika kau ingin tahu, jikapun harus aku katakan, kematian Sania pun ulah putra sulungmu. Dia pelakunya. Dan dia pula yang melakukan itu pada istriku. Tegas Endaru menatap nanar manik Bianca. Bianca menatapnya sendu, percaya tak percaya akan apa yang dikatakan putra keduanya. Sudahlah Bu, lebih baik sekarang urus kembali perempuan itu. Kubur dan berikan doa agar ia dapat diampuni segala dosa dan kesalahannya. Endaru melenggang pergi. Ia tak ingin melihat lagi sosok yang sudah membuat istrinya mati. Sania dan kakaknya sudah membuat Ana kehilangan ibu yang seharusnya saat ini memberikan pelayan kasih sayang dan juga cinta kepadanya. Namun Sania, Erlan, dan semua pria biadab sudah merenggut kebahagiaan yang seharusnya kini dirasakan Endaru dan Lira. Dan semua hanya angan, karena semua sudah hilang dan Lira takkan kembali bersamanya. Endaru hendak meninggalkan pemakaman, namun langkahnya terhenti kala melihat seorang pria berdiri di bawah pohon Kamboja. Erlan tengah menatap nanar pada orang-orang yang tengah berusaha melepaskan Sania dari tindian pohon besar. Endaru melihat tubuh Erlan yang gemetar. Ia tersenyum kala melihat ketakutan menghantui Erlan. Ia melangkah perlahan dan menghampirinya. Bayangkan jika semua terjadi dan menimpamu. Erlan membalikkan badan kalau mendengar suara tak asing di belakangnya. Kamu? Kenapa? Apa kamu takut? Apa kamu merasa bersalah dan menyesali semuanya? Tapi sayang, semua sudah terlanjur dan kau akan mendapat balasan yang sama. Endaru tersenyum renyah menatap wajah Erlan yang memucat.
Ia melihat pada sosok Sania yang tubuh dan kakinya hampir putus dan seakan terpisah, kala beberapa orang mengangkat dan berusaha memindahkannya. Dengan susah payah Erlan menelan salivanya. Rasa takut semakin mendominasi dalam pikirannya. Tubuh dan wajahnya yang memucat semakin membuat Endaru tersenyum puas. Nikmatilah. Tunggu kliwon selanjutnya. Kamu atau kedua temanmu yang bernasib seperti itu. Erlan menatap Endaru dengan penuh iba. Matanya sendu melihat kepergian Endaru dari hadapannya. Apa semua akan menimpaku juga? Maafkan aku, Lira. Gumamnya. Endaru mendengar samar akan apa yang dikatakan kakaknya. Ada amarah dan berbagai macam rasa di hatinya. Seakan Endaru berada di dalam dilema. Entah apa yang harus dilakukan olehnya. Bagaimanapun, Erlan tetap kakaknya. Dan dia merasa iba jika melihat nasib yang dialami Sania harus dialami kakaknya. Namun semua tidak akan bisa lari dari dendam yang sudah membara di hati Lira. Kemanapun mereka pergi, tetap tidak akan bisa selamat. Bu, apa kita kuburkan saja mayatnya dalam keadaan seperti ini? Tanya seorang pria pengubur jenazah. Bagaimana ya? Mayatnya sudah tidak utuh, tubuhnya sudah hancur. Jika kita lebih lama lagi, kasihan. Ya sudah bapak-bapak, kuburkan saja. Hari semakin siang juga. Baik pak. Semua warga membantu kembali menguburkan jasad Sania dalam keadaan tubuhnya yang hancur. Hanya digantikan kain kafan untuk menutupi tubuh Sania yang mengerikan. Hingga tak lama penguburan pun kembali selesai. Tangis Bianca semakin tak tertahan, mengingat jika Erlan pun pelaku yang sudah menyakiti Lira. Namun kasih sayang seorang ibu tidak dapat luntur dengan kesalahan sebesar apapun. Bianca tetap menyayangi Erlan, berharap jika hal itu tidak terjadi kepada putra sulungnya. Yang sabar, Bu. Serahkan semua pada Allah. Kita hanya bisa berpasrah kepadanya. Semua sudah takdir dan kehendaknya. Lirih Anggara berusaha kuat dan tegar di hadapan istrinya. Meski hatinya pun merasa risau atas apa yang dilakukan putranya. Namun semua terjadi atas perbuatannya sendiri, dan mereka hanya harus ikhlas akan apa yang terjadi selanjutnya. Hari sudah semakin terik. Bianca yang terduduk di kasur masih dalam keadaan bersedih. Pikirannya dipenuhi rasa takut. Takut akan sesuatu yang terjadi pada Sania dialami putranya. Bu, jangan melamun terus. Anggara mengelus kepala Bianca. Usia mereka memang tak lagi muda, namun kasih sayang mereka tidak dibatasi oleh usianya. Ayah, apa Erlan? Sudah, Bu. Apapun yang terjadi semua sudah jalannya. Kita hanya mendoakan, berharap apa yang dikatakan Daru tidak benar. Lalu bagaimana jika Erlan benar-benar pelaku dari salah satu pria yang sudah menodai Lira? Apa kita harus terima jika putra sulung kita akan mati? Itu sudah kehendaknya. Jika memang Erlan pelakunya, Lira membutuhkan keadilan juga, bukan? Salahnya putra kita mampu terhasut oleh bujukan setan. Helaan nafasnya yang kasar dapat didengar Bianca. Ia tahu jika Anggara berpura-pura kuat, sesungguhnya ia rapuh. Namun memang benar, adanya sekuat apa mereka akan menolak kematian Erlan akan tiba waktunya. Bianca dan Anggara mencoba ikhlas. Apapun yang akan terjadi, baik buruknya mereka harus siap dan menerima. Waktu terus berlalu dan hari berganti. Erlan yang selalu banyak bertegur sapa, kini ia hanya diam. Bahkan makan pun ia seakan tak mau. Pikirannya terus dipenuhi rasa takut dan rasa bersalah. Lan, kenapa kamu diam terus? Apa kamu sakit? Ibu perhatikan kamu seperti melamun terus. Bianca berusaha berbicara baik-baik dengan Erlan. Berharap Erlan mau bicara dan mengatakan semuanya. Meski Bianca akan merasa kecewa dan mungkin akan merasakan rasa yang sama saat kehilangan Sania dan Lira. Bu, Erlan menoleh menatap sayu manik Bianca. Netranya yang berkaca menatap lekat manik hitamnya sang ibu. Kelopaknya yang sedikit kecoklatan dan kantung mata yang sedikit menghitam memandangi wajah Bianca dalam keadaan pandangan yang berbayang.
Bicaralah, katakan ada apa. Maafkan Erlan, maafkan semua kesalahan Erlan. Maaf karena tak bisa menjadi anak yang bisa ibu banggakan. Aku sudah mengecewakan kalian. Kesalahan apa yang kamu perbuat seperti ini? Katakan yang sejujurnya. Apa kamu benar yang sudah melakukan pemerkosaan pada kakak iparmu? Apa benar begitu? Bianca menatap sendu manik sang putra, berharap apa yang dikatakannya waktu itu bukanlah kebenaran. Iya, aku melakukan itu, Bu. Aku terhasut dan tergoda oleh pucuk rayu Sania, tapi aku tidak berniat membunuhnya. Maafkan aku, Bu. Ya Allah, Erlan, jadi semua itu benar. Bianca terkejut, terkulai. Yang sejak tadi mengelus kepala Erlan pun bergemetar. Air matanya kembali luruh, begitu saja di kedua pipinya. Bu, tolong maafkan aku. Jangan membenciku, Bu. Aku tahu hidupku tak akan lagi lama. Lira akan segera datang menjemputku. Erlan, tidak. Ibu tidak benci kamu. Bianca memeluk putranya. Ia tak ingin membiarkan Erlan pergi. Ia akan mencoba meminta kemaafan dari Lira. Ia akan meminta pengampunan untuk putranya. Suara burung gagak terdengar riuh di atas pohon. Beberapa burung tengah berputar-putar, seakan tengah menunggu sesuatu untuk mereka santap. Erlan? Erlan? Suara seorang perempuan tengah mengalun memanggil nama Erlan. Erlan yang tertidur pun terbangun dalam keadaan matanya yang terpejam. Erlan, kemarilah, datang dan temui aku. Erlan berjalan dalam keadaan tertidur. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Sosok wanita berwajah pucat menuntun Erlan untuk mengikuti langkahnya. Ia tak sadar karena meninggalkan rumah dalam keadaannya yang tertidur. Sosok perempuan berbaju putih dengan corak bunga mawar tersenyum. Melihat Erlan yang tengah setengah hati mengikuti langkahnya. Ia terus melangkah dan menyusuri jalan bebatuan hingga memasuki jalan setapak menuju hutan. Setelah makan waktu cukup lama, Erlan tersadar kala kakinya menginjakan sesuatu. Ia meringis, lalu menatap keahliannya yang gelap dan sunyi. Hanya suara hewan malam yang saling bersahutan. Erlan mengedarkan pandangan perasaannya yang mulai risau. Di mana? Dirinya dengan pandangan menyapu kegelapan. Kenapa aku di sini? Gumamnya lagi. Debar jantung semakin kencang dan tak beraturan. Hembusan angin menerpa wajahnya yang semakin membuat tubuh Erlan bergetar karena ketakutan. Bu, ayah. Erlan berteriak memanggil kedua orang tuanya, berharap pada seseorang yang akan menjelaskan di mana kini dirinya berada. Suara tawa menghentikan gerakan Erlan. Ia terus memutar kepala mencari suara tawa yang memekakan telinga. Siapa kamu? Di mana aku? Tiba-tiba suara seseorang membuatnya terdiam. Dalam kegelapan malam dan kesunyian, Erlan merasakan ketakutan yang amat di tubuhnya. Bayangan hitam di hadapannya tak dapat terlihat dengan jelas. Namun Erlan yakin jika ada seseorang yang tengah berdiri menatapnya. Siapa kamu? Kau lupa jika aku akan datang menjemputmu, Erlan? Kau lupa jika malam ini adalah Kliwon ke-6? Tubuh Erlan seakan terpaku. Ia hanya merasakan tunggainya yang terasa lemas. Seluruh tubuh yang gemetar hebat, namun kakinya tidak dapat ia gerakkan. Lira. Kau ingat denganku rupanya. Pintar sekali. Suara yang serak dan parau terdengar begitu berat, membuat bulu di tengkuk Erlan kian meremang. Jangan sakiti aku, Lira. Melasnya dalam kegelapan. Rasa penasaranmu kini tiada berguna, Erlan. Kematianmu sudah tiba, dan aku ingin bermain sebelum kau mati. Maafkan aku. Aku mohon ampun, Lira. Aku tahu aku salah. Semua ini karena Sania yang menghasutku.
Tapi kau menikmatinya, bukan? Kau menikmati masa nifasku. Kau merenggut kebahagiaanku. Kau, tolong jangan sakiti aku. Tidak, aku tidak akan menyakiti kamu, Erlan. Aku hanya ingin bermain denganmu. Lira mendekati Erlan yang masih mematung. Dalam jarak sejengkal, Erlan bisa merasakan hembusan nafasnya. Ia masih mengingat hembusan nafas Lira pada malam itu. Perlahan, Lira mendekatkan bibirnya dengan Erlan. Ia menyentuh setiap tubuh yang akan membuat Erlan terbuai. Dalam ciuman yang terus dilakukan Lira, Erlan lupa akan siapa wanita di hadapannya. Ya, terjatuh dalam pelukan Lira. Lira sudah menjatuhkan tubuh Erlan. Ia terus menyentuh setiap inci bagian sensitif milik Erlan. Ada senyum yang mengembang di sudut bibirnya. Perlahan ia membuka semua pakaian Erlan. Erlan yang sudah mabuk dan terperangkap tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berpikir jika ia akan mendapat kesenangan dalam permainan dengan Lira. Namun, Erlan mendorong tubuh Lira dari atas tubuhnya. Ia meringis kala merasakan sakit di bagian bibirnya. Ya, Lira menggigit bibir Erlan hingga putus. Darah yang terus mengalir dan lukanya membuat Erlan semakin kesakitan. Apa yang kau lakukan? Itu hadiah pertama dariku, Erlan. Erlan tersadar jika wanita di hadapannya bukan manusia. Ia terbuai dengan godaan yang diberikan Lira. Sakit. Erlan meringis memegangi bibirnya dengan terus mengalir sehingga tercium bau amis oleh hidungnya sendiri. Ayolah, kita bermain. Aku belum puas. Desis Lira yang kembali menaiki tubuh Erlan. Ia kembali menciumi tubuhnya, berjalan terus ke bawah hingga bertemu sesuatu yang sangat dikenalinya. Ia memegangnya, kembali tersenyum dengan tatapan yang tajam. Erlan yang menahan sakit juga menahan rasa yang dibuat oleh Lira, membuatnya seakan tak tahan. Apalagi Lira sudah berhasil menyentuh dan terus menjilatinya. Erlan hanya menutup mulut, merasakan sakit dan rasa yang berbeda. Erlan terdiam. Sesaat ada sesuatu yang menusuk alat vitalnya. Perlahan, ia merasakan perih dan sakit. Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Hanya saja aku sangat suka dengan ini. Sepertinya akan cukup menyenangkan jika ini terlepas dari tempatnya. Erlan mulai tak tenang. Ia berusaha menjauhkan diri dari sosok Lira. Namun cekalan tangan Lira pada kelaminnya sangat kuat. Jangan lakukan itu, Lira. Kau sudah merudah paksa diriku. Dan tanpa belas kasih, kau menggulatiku kala itu. Apa kau memberikanku suatu kesempatan untuk membela diri dan memelas kepadamu? Tidak. Kau dengan sangat brutal menjamah tubuhku. Kau merenggut segalanya dariku, Erlan. Lira merajam pusaka milik Erlan. Ia menariknya hingga putus. Erlan bergelinjang, merasakan sakit di bagian sana. Air katal luruh dan berlomba bersamaan dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Bagaimana? Sakit? Tidak. Ini sungguh nikmat, bukan? Kau saat itu sangat menikmati tubuh dengan menjamahnya sesuka hatimu, tanpa kau pikirkan bagaimana rasa sakit yang kuterima. Erlan menggelengkan kepala. Ia menyesali semuanya. Ia tahu jika semua terjadi bukan kehendaknya. Namun semua tidak bisa diulang kembali. Lira kembali mendekat dan menaiki tubuh Erlan yang menahan sakit. Ia mengelus dada bidangnya yang penuh dengan bulu. Tersenyum mengingat bahwa Endara pun memiliki itu di dadanya. Kau hancurkan kebahagiaanku. Kau renggut masa depanku. Kau jauhkan aku dari puteriku. Kau pisahkan aku dari keluarga dan suamiku. Kau jahat Erlan. Lira mencakar dengan sangat brutal dada bidang milik Erlan. Erlan pasrah, mengingat jika dirinya akan menerima semua siksaan yang akan diterima olehnya dari Lira. Bunuh aku, Lira. Siksa aku sepuas hatimu. Lirihnya dengan air mata yang mengalir deras. Hentikan, sayang.
Erlan dan sosok Lira menoleh pada suara yang sangat dikenalnya. Endaru. Rupanya Endaru melihat dan menyaksikan bagaimana pembalasan yang Lira lakukan. Ya, Endaru mengikuti langkah Erlan kala ia tengah duduk di ruang TV. Yang membuatnya heran, Erlan berjalan dalam keadaan tertidur. Endaru yakin jika ada sesuatu yang membuatnya berjalan sambil tidur. Ia mengingat jika malam ini adalah malam Kliwon, sehingga yakin jika Erlan bagian dari kematian yang akan tiba malam ini. Endaru. Mas Endaru. Keduanya menyebut nama Endaru. Lira tersenyum kalau melihat suami yang amat dicintainya. Mas, lihatlah mereka yang menyakitiku. Mereka yang merenggut semua kebahagiaan kita. Lirihnya dengan menatap tajam Erlan. Sayang, tolong hentikan. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu benci. Tapi dia kakakku, ucap Endaru. Ia merasa kasihan melihat penderitaan sang kakak. Namun Lira menatap tak percaya manik Endaru. Ia menggeleng. Tidak, dia harus merasakan atas apa yang sudah ia lakukan kepada aku, Mas. Bekik Lira dengan mata yang merah menyala. Lira berbalik dan kembali menatap Erlan. Senyum terukir di bibirnya yang pucat. Lira kembali mencakar wajah Erlan dengan bertubi-tubi. Endaru menatap sendu istrinya dan juga kakaknya. Ia tahu sebesar dan sekuat apa berusaha membebaskan Erlan, semua tidak akan bisa. Endaru menutup mata, menarik nafasnya dalam-dalam, mendengar bekikan dari sang kakak. Dengan tenang, Endaru tetap berdiri, menatap keduanya. Aku tidak akan membiarkan mereka. Aku akan membuat perhitungan dengan bajingan yang sudah menghancurkan hidupku. Lira terus meracau. Erlan sudah tidak bergerak. Hanya tatapannya yang nanar melihat Endaru yang tak sadar menangis. Maafkan aku, Daru. Aku pantas menerima semua ini. Erlan berucap lirih dan terbata. Wajahnya yang sudah dipenuhi darah dan luka di sekujur tubuh membuat perasaannya tak lagi dapat merasakan sakit. Endaru hanya menghela nafas dengan pelan. Namun dirinya dan Erlan memang tidaklah dekat. Namun kasih sayang itu masih tetap sama. Masih sama sebelum mereka semua akhirnya berjarak. Erlan dan Endaru sedikit berjarak kala tahu Lira adalah sosok perempuan yang mereka sayangi. Satu wanita yang tengah mereka dijadikan ratu di hatinya. Meski Erlan tidak seberuntung Endaru, karena Lira lebih mencintai Endaru dan menikah dengannya ketimbang Erlan. Aku sudah memaafkanmu. Maafkan aku yang tak bisa melepaskan kamu dari dendam yang sudah menyala di hati istriku. Tidak. Lira pantas membenciku. Ia pantas melakukan ini. Sampaikan maafku pada ibu dan ayah. Endaru mengusap wajahnya. Erlan sudah menutup mata dan menghembuskan nafas terakhirnya. Tangis menghiasi wajah Endaru. Seandainya Erlan tak melakukan itu, semua tak akan terjadi seperti ini. Mungkin hingga saat ini mereka masih bersama. Mungkin hanya bicara seperlunya. Maafkan aku sayang, karena tak bisa menjaga kamu. Lirih Endaru menatap sendu manik Lira. Maafkan aku juga, karena aku tak bisa menemani kamu lagi. Pergilah Mas, sebelum orang lain tiba dan akan melihat kamu. Datanglah kembali ke sini di malam Kliwon selanjutnya. Endaru menatap sayu tubuh Lira yang melayang. Pandangan semakin berjarak karena Lira yang semakin menjauh. Kerinduan Endaru tak lagi dapat ia tahan. Ia tak rela melepaskan Lira. Tangisnya pecah kala menatap tubuh sang kakak yang sudah mengenaskan. Perlahan Endaru bangkit. Ia berjalan menjauhi tubuh Erlan yang sudah berbalut darah. Ia tak menyesali karena tak bisa menjaga kakaknya. Namun hatinya semakin teriris kala melihat kepergian Lira. Bayangan kembali memenuhi pelupuk matanya. Wajah Lira terus berputar dan terus mengisi pikiran Endaru. Aku rindu kamu sayang. Endaru menangis sejadinya. Pertemuan dengan Lira semakin membuat rasa rindunya membuncah. Ia terus berjalan dengan kontai,
menyusuri jalanan setapak dengan suasana malam yang sepi. Setelah sampai di rumah, Endaru mendiamkan diri di kamarnya. Hingga waktu pagi tiba, terdengar Bianca yang sudah ribut mencari Erlan yang tidak ada di kamarnya. Endaru beranjak dari atas ranjang. Ia melihat Bianca di meja makan dengan berbicara pada Anggara. "Sudahlah, Bu. Mungkin Erlan sudah pergi sejak pagi," ujar Anggara. "Tapi ya, datanglah ke hutan perbatasan desa Lingsir. Ia berada di sana," ucap Endaru dengan wajah datar. "Hutan perbatasan?" ucap keduanya. "Iya." "Kenapa dia di sana? Dari mana kamu tahu? Jangan katakan kalau Erlan..." "Bu, sekuat apa ibu berusaha, semua akan tetap terjadi." Tubuh Bianca melemas. Tungkainya gemetar dan tak bisa menahan bobot tubuhnya. Perlahan Bianca terjatuh dan dibantu Anggara untuk tetap kuat menerima kenyataannya. "Ayah, ayo kita ke sana. Kita lihat Erlan dan keadaannya." Bianca dan Anggara berlari. Mereka tak membutuhkan berpikir. Tanpa menoleh dan berkata lagi, mereka membawa mobilnya menuju hutan perbatasan. Sesampainya di hutan, tepat pesisian jalan yang akan menuju desa Lingsir, terlihat warga dan beberapa petugas sudah berkerumun di sana. "Wah, tubuh dan wajahnya hancur. Kematiannya sama mengerikan, seperti kematian yang lainnya," ucap salah seorang pria dari dalam kerumunan. "Iya, mungkin dia salah satu pemerkosa itu," sambung pria lainnya. Mendengar riuh dan bisik-bisik warga, Bianca menenggelamkan wajah di dada bidangnya Anggara. "Sabar, Bu. Tenang." Hati Bianca merasakan lara yang kembali menganga. Perlahan Anggara memampahnya untuk menerobos kerumunan warga. Sesaat hanya ceceran darah yang terlihat mata Bianca. Namun kala ia telah masuk beberapa kaget dan syok, Bianca melihat sosok mayat dengan wajah sampai perut dipenuhi luka sayatan. Terlihat jelas sayatan di bagian perut dan dada yang menganga dan lebar, hingga Bianca kembali membulatkan mata saat matanya menatap bagian yang sudah tidak ada pada tempatnya. "Tuh lihat, vonisnya itu selalu tidak ada. Itu pasti pembunuh yang sama, dan dia salah satu pemerkosanya." Bianca semakin terluka. Kalau ucapan warga terdengar di telinganya, apakah mereka tak tahu jika sosok mayat yang mereka bicarakan adalah putranya? "Pak, tolong bawa mayatnya ke rumah saya." Semua warga menoleh dan melihat Anggara. Mereka saling pandang seakan hati dan pikirannya bertanya-tanya. "Loh, apa Bapak mengenalnya?" saut seorang petugas berbadan bulat. Iya, Pak. Dia putra saya." Semua orang membuka mulut kalau mendengar jawaban Anggara. "Jadi, ini putra Tuhan. Apa jangan-jangan ia sudah memperkosa Lira? Karena kematian yang diterima oleh pemerkosa Lira, ia akan kehilangan venisnya. Dan ini juga sama," ujar salah seorang warga yang semakin penasaran akan jawaban Anggara. Iya, Pak. Mohon maaf atas kesalahan putra saya. Dia sekarang sudah menerima balasannya, dan Lira menuntut semua pelakunya. Jadi tolong antarkan mayatnya ke rumah saya." Warga tidak dapat lagi mengatakan apa-apa. Pengakuan Anggara membuat mereka sedikit terenyuh, hingga mereka dengan senang hati membantu dan mengantarkan mayat Erlan. Setelah semua susah payah menunggu kedatangan mobil yang membawa jasad Erlan, kini mereka tiba dan harus segera memandikan jenazahnya. Rumah Anggara kembali dipenuhi setiap warga dan tetangga. Mereka memberikan rasa simpati atas kepergian Erlan, juga mengucapkan bela sungkawa pada seluruh keluarga. "Belum juga 40 hari Sania, kok sudah ada yang meninggal lagi? Mana ini Erlan lagi? Kematiannya pun sama-sama mengerikan," ucap seorang ibu. Katanya Sania itu dalang dari pemerkosaan Lira, dan si Erlan sama temannya itu pemerkosanya." "Walah, jadi mereka itu komplotan kriminal. Pantas matinya tidak wajar dan mengenaskan." Sudah, kasihan.
nanti Ibu Bianca dengar pembicaraan kita. Tanpa mereka sadari, Bianca mendengar setiap pembicaraan. Bianca meremas dadanya yang terasa sesak. Karena ulah dan menantunya membuat nama baik keluarganya tercoreng atas perbuatannya. Bianca meninggalkan kumpulan warga. Ia kembali memasuki kamarnya dengan tangisan yang semakin pecah. Rasa malu seakan membuat wajahnya tidak ingin lagi nampak. Andai bisa, Bianca ingin menghilang dan lenyap dari dunia ini untuk menutup rasa malu yang semakin terurai. Pemandian dan mengavani akhirnya selesai. Mereka pun membantu mengantarkan Erlan untuk keperistirahatan terakhirnya. Setelah tanah berhasil diturunkan dan menutup tubuh Erlan, tiba-tiba Sein dan Bimo datang untuk memberikan belasungkawa kepada keluarganya. Meski Bianca dan Rian tak memberikan respon karena rasa malu dan marah pada semua teman putranya. Pergi kalian, saya tidak sudi bertatap muka dengan seorang pemerkosa. Kalian sudah membuat anak saya mati. Ibu, tenang Bu. Ibu sabar. Sela Anggara dan Endaro. Bianca histeris kalau melihat kedua teman Erlan. Semoga saja kematian kalian lebih mengenaskan dan lebih pedih dari kematian anakku. Bu, sudah. Malu dilihat orang, Bu. Endaro kembali menenangkan Bianca. Beberapa warga memperhatikan dan menatap heran Bianca. Mereka yang belum tahu apa-apa hanya menatap aneh keduanya. Bimo dan Sein meninggalkan pemakaman dengan perasaan bersalah yang semakin mendera. Apalagi mendengar perkataan Bianca yang baru saja didengar oleh keduanya. Sein, gue gak mau mati, lirih Bimo. Siapa yang mau? Gue juga gak mau, Bim. Gue dengar kematian Erlan juga sama mengerikan. Wajahnya dipenuhi sayatan. Apalagi katanya perut dan dada ada sayatan yang menganggap besar di sana. Namun tidak seperti Satria, dia sampai tertancap di dahan pohon. Sudahlah, tidak perlu bahas soal mereka. Sein dengan tergesa meninggalkan Bimo. Ketakutan karena kematian teman-temannya semakin meresahkan. Malam yang mereka lalui seakan malam-malam yang sangat mengerikan bagi mereka yang sudah dirasuki oleh ketakutan. Seusainya penguburan selesai, mereka semua kembali meninggalkan pemakaman. Bianca yang terus menangis dan histeris membuat Anggara dan Endaro sedikit kesulitan. Bu, mari kita pulang. Hari sudah sore. Endaro menjentuh lengan Bianca, namun ditepisnya dengan kasar. Tidak, ibu mau di sini. Ibu mau menemani Erlan. Bu, jangan seperti ini. Ibu harus ikhlas dan menerima semuanya. Anggara mencoba kembali mengingatkan Bianca. Kematian Erlan itu atas perbuatannya. Kita tidak bisa menolak takdir yang sudah tertulis. Kita tidak bisa menghindari kematian. Meski Erlan tidak melakukan itu, jika ia harus mati, ia akan tetap mati, meninggalkan kita dengan jalan berbeda. Bianca hanya sesenggukan. Mendengar penuturan Anggara, memang benar adanya. Takdir tidak ada yang bisa mengubahnya. Mungkin kematian Erlan memang sudah menjadi garis di tangan Tuhan. Meski tidak oleh Lira, mungkin jalan lain yang akan membuat Erlan meninggal dunia ini. Hanya saja tidak akan seduka dan seperti ini. Ayo Bu, kita pulang, ajak Endaro. Bianca menurut dan berbalik. Mereka meninggalkan pemakaman dengan rasa resah, gelisah yang masih menemani hati Bianca. Maafkan Ibu Lira. Bianca memeluk bingkai foto yang terdapat gambar Lira dan Endaro kala menikah. Bianca menangis mengingat kepergian Lira karena ulah dari sang putra. Ia menatap bingkai foto dan mengelusnya. Ibu rindu kamu, lirihnya. Bayangan demi bayangan di mana Lira masih ada, masih mengisi hati mereka dengan senyumnya kembali memenuhi pikiran Bianca. Hanya Lira yang selalu membuat seisi rumah terasa hangat. Kebersamaan mereka selalu menjadi perbincangan dan candaan, sehingga meninggalkan kenang-kenangan manis yang sulit untuk mereka lupakan. Kebaikan Lira dan kasih sayangnya tidak dapat mereka dapatkan dari sosok Sania, sehingga
kerinduan pada Lira tidak dapat terobati oleh kehadiran Sania. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.